Hola Leads, balik lagi di Apresiasi Sastra. Kali ini Apresiasi Sastra punya konsep baru loh, yaitu Lomba Puisi atau Poetry Contest. But first, kenalin, nama gua Rivaldo, kalian bisa manggil gua Aldo. Gua selaku host pada AS kali ini. Nah, kita juga udah ngundang nih salah satu mahasiswa Unpam yang telah mengikuti lomba-lomba puisi. Nah, dia akan menjadi juri pada AS kali ini. Jadi, kita lanjut aja ke komentar dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan kepada dia. Check it out. Hai, gue Amelia, mahasiswi Sastra Inggris Universitas Pamulang, sekarang semester 4. Kali ini gue akan bacain penilaian dari dan pemenang Poetry Contest yang bertemakan Kartini di Apresiasi Sastra. Langsung aja ya. Relevance to the theme 30, Creativity 8, Originality 35, Diction Selection Harmony of Words 7, Meanings or Values 8. Total skor 88. Puisi berjudul Kartini Masa Kini karya Houra Az-Zahra. Selamat kepada Kak Houra. Bagi yang belum menang, jangan berkecil hati, tetap semangat menulis. Oke, jadi puisi dari Kak Houra ini bahasanya sederhana, mudah dimengerti di era sekarang, strukturnya juga beraturan gitu ya. Kalau untuk catatannya, pengulangan kata. Jadi di kata berdiri dan mengajarkan itu sebenarnya di barisan pertama lo udah menyampaikan pesan yang mau lo sampaikan gitu, nggak usah diulang lagi boros kata. Itu aja. Next question. Sebenarnya nggak sering lomba juga karena gue bukan tipe orang yang melombakan karya gue gitu. Tapi kalau pengalaman ada pelatihan penulisan puisi, narasumbernya Bunda Helvi. Kalau kalian tahu, Bunda Helvi salah satu penyair kondang ya. Saat itu tugasnya adalah menulis puisi bertemakan pandemi. Dari ratusan peserta, hanya 10 orang yang puisinya dibahas dan gue salah satu yang masuk ke dalamnya. Saat itu gue bikin tipografi puisi berjudul Denyut di Seberang Ponsel Pintar gitu. Next question. Oke, pesan-pesan kalau ingin menekuni gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman ya. Ya tulis aja dulu sebanyak-banyaknya, jangan takut tulisan lo jelek karena wajar di awal-awal. Ini tuh butuh latihan yang banyak gitu ya. Dan jangan lupa referensi. Yang penting baca. Lo suka Punjaga Lama, Sapardi, Khairil, Taufik Ismail lo baca. Lo suka Punjaga Baru, Adi Mas Immanuel, Aan Mansur, baca aja gitu. Yang penting nulis dan baca. Nanti lo akan nemuin gaya nulis lo sendiri, gaya puisi lo sendiri, karakter lo, idealisme lo dalam menulis gitu. Oke, dari gue segitu aja. Thank you for having me. I see you guys later in the next Apresiasi Sastra. Bye. Nah, sekarang di sini kita udah bareng pemenang dari Apresiasi Sastra kali ini. Ada Kak Houra. Halo Kak Houra. Oke, sekarang kita akan masuk dalam sesi Q&A. Namun sebelum itu kepada Kak Houra dipersilakan untuk memperkenalkan diri secara singkat. Oke, halo semuanya. Perkenalin, nama gue Houra Az-Zahra. Gue mahasiswi semester 4. Oke, tanpa basa-basi lagi kita masuk ke dalam sesi Q&A. Jadi kita udah menyediakan 4 pertanyaan untuk Kak Houra. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan Kak Houra setelah memenangkan Apresiasi Sastra ini? Perasaannya pasti kaget karena nggak nyangka aja bakal menang. Tapi balik lagi karena nama programnya Apresiasi Sastra, ya mikir aja bakal sastra karya gue bakal diapresiasi kok pada akhirnya. Ya benar teman-teman ya. Jadi dari Apresiasi Sastra sendiri ini meskipun nggak menang, kita tetap mengapresiasi karya-karya yang teman-teman kirimkan. Oke, untuk pertanyaan kedua, apa inspirasi Kak Houra dalam membuat karya puisi ini dan memilih untuk dikirimkan mengikuti Apresiasi Sastra ini? Oke, untuk inspirasinya sesuai dengan judul puisinya Kartini Masa Kini, mau bahas aja wanita zaman sekarang gitu, sesuatu yang diperjuangin sama Kartini zaman dulu gitu, persamaan hak kayak untuk bekerja, belajar yang sekarang udah kita dapetin gitu. Kita nggak perlu untuk effort lebih,
Tapi karena sekarang pandemi, wanita yang udah berkarir sekarang juga udah harus jaga gitu, balance antara bekerja dan juga pekerjaan rumah tangga, house chores kayak gitu. Jadi mau jadi delegasi suara wanita aja sih di zaman sekarang kayak gimana? Gitu. Oke. Jadi mumpung ada wadahnya ya yang disediain nama Himasasing, jadi membuat karya ini supaya bisa tersampaikan gitu ya. Tuh. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih Kak Haura, dalam membuat puisi ini apakah ada kesulitan? Pastinya ada, karena yang namanya puisi ada limitasinya, ada unsur-unsur ya, terkhusus untuk bagian rima, pemilihan diksi yang sesuai sama apa yang mau disampaikan, tapi juga senada sama kata-kata sebelumnya enggak. Jadi emang ada struktur dan polanya gitu ya. Betul. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih, pertanyaan keempat. Apakah langkah selanjutnya setelah memenangkan apresiasi sastra ini? Karena ini jatuhnya self-esteem booster, jadi mau nyoba ikut lomba di ranah yang lebih luas lagi, jadi nggak cuma fakultas ataupun hima, tapi di tempat lain juga. Kayak gitu. Oh, jadi lebih semangat ya untuk mengikuti Betul. lomba-lomba. Oke, itu aja sesi pertanyaan singkat kita bersama Kak Haura. Selanjutnya kita akan melihat penampilan dari teman-teman Teater Patri yang akan membawakan puisi dari Kak Haura. Check it out. Kartini masa kini, tak gentar dirimu berdiri di tengah era seperti ini. Mampu berdiri dengan tonggak emansipasi. Bekerja keras mewujudkan mimpi. Kartini tetap mengajarkan untuk berani. Kartini juga mengajarkan bahwa wanita patut dihargai. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada lelaki. Hingga saat ini, Kartini bersemayam di lubuk hati. Nah, itu dia penampilan dari perwakilan Teater Patri yang telah membawakan puisi dari Kak Haura. For your information guys, Teater Patri ini merupakan salah satu komunitas yang ada di Universitas Pamulang. Teater Patri ini bergerak khusus di bidang keteateran. Bukan cuma teater, ada juga puisi dan karya sastra lainnya. Jadi buat teman-teman semua yang berminat untuk gabung, silakan kepoin ataupun cek info selengkapnya di Instagram Teater Patri di @teaterpatri. Well, thank you banget ya Kak Haura sudah ikut apresiasi sastra ini. Sama-sama. Dan buat teman-teman juga yang telah mengirimkan karyanya, terima kasih banyak. Jangan menyerah dan terus kirimkan karya kalian ke Himasasing. Nah, cukup sampai di sini apresiasi sastra kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah terlibat. Dan jangan lupa untuk terus mengirimkan karya sastra terbaik kalian ke email Himasasing di himasasing307@gmail.com. Dan jangan lupa untuk memfollow akun Instagram Himasasing @himasasingunpam untuk terus mendapatkan info-info menarik lainnya. Gue Aldo selaku host, pamit undur diri. Bye!